Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat lagi, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Sobat RTD, kali ini saya ingin bercerita sedikit mengenai sebuah hal yang tadi malam saya lakukan, yaitu berbagi mengenai kekuatan kata. Kekuatan kata ini sebenarnya adalah sebuah hal yang lebih mudah dilakukan karena sifatnya berada di dimensi fisik dan bisa ada di fisik kita dan terbiasa kita lakukan. Buat yang terbiasa, Sobat RTD yang terbiasa mengamati dirinya sendiri, maka mengendalikan kata ini menjadi lebih mudah. Nah, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai sebuah hal yang tadi malam saya sharingkan kepada sebuah grup, yaitu kekuatan kata dan hubungannya dengan energi spiritual. Nah, kita mulai. Kekuatan kata ini adalah sebuah kekuatan, sebuah daya yang sebenarnya setiap hari kita keluarkan, setiap hari kita aktifkan. Jadi kata tanpa disadari adalah sebuah bentuk dari doa yang jarang kita sadari. Dan karena setiap saat sebagai makhluk sosial ini kita harus berinteraksi dengan sekitar kita. Yang mana sekitar kita bukan pohon, bukan binatang, bukan benda mati, tapi makhluk hidup seperti kita juga, yaitu manusia. Jadi ketika kita berinteraksi dengan mereka, walaupun pada awalnya itu menggunakan energi, tapi yang sering terjadi adalah kekuatan kata itu bermain. Karena pasti kita berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan omongan, dengan pembicaraan, dengan kata, dengan kalimat. Nah, tanpa sadar, jika kita tahu bahwa kata ini adalah sebuah doa, maka pastinya kita akan mulai pelan-pelan sadar dan berusaha mengubah pola bahasa, pola kata serta kalimat yang kita gunakan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan sekitar kita yang bukan benda mati tapi makhluk hidup seperti manusia. Yang perlu juga kita berinteraksi dengan menggunakan kata-kata, dengan kalimat, dengan omongan, bukan hanya dengan energi saja. Jadi buat Sobat RTD yang introvert sama seperti saya, yang sukanya sendirian, pasti juga punya kemalasan tertentu kalau harus berinteraksi dengan orang lain. Tapi ya pastinya, sebagai makhluk sosial tadi, kita selalu berinteraksi. Ada saatnya kita berinteraksi setiap harinya. Nggak hanya diem saja sendirian begitu. Nah, kata atau kalimat atau apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Karena itu tersampaikan ke alam semesta. Sadari ini. Kalau kita sadar hal ini, maka kita akan mulai pelan-pelan berusaha untuk menyadari. Apa sih yang keluar dari mulut saya? Apa yang saya ucapkan? Doa apa yang terlantun dari diri saya melalui mulut ini ke alam semesta? Ya, walaupun sebagai orang yang belajar energi, saya jadi lebih sadar bahwa ada lebih banyak hal yang keluar dari dalam diri saya dibandingkan hanya sebatas kata serta kalimat. Karena energi yang ada di dalam diri kita setiap saat ini pasti memancar. Setiap saat ini pasti mengirimkan signal ke alam semesta. Setiap saat ini pasti membawa
program data ke alam semesta. Yang mana yang dibawa itu adalah apa yang ada di dalam pikiran serta perasaan kita. Itu setiap saat begitu. Pasti tidak ada saat yang tidak begitu. Baik kita tidur, kalaupun setiap harinya ini pasti terjadi. Tidur pun itu juga terjadi. Nah, tapi itu dari level energi. Tapi kalau dari level fisik, yang paling kita sadari seharusnya memang gerakan pikiran yang lebih sering terjadi dibandingkan gerakan kata. Sebagai makhluk yang dibiasakan, yang didoktrin, menggunakan kesadaran logika, menggunakan kesadaran fisik. Kalau kesadaran logika kita aktif, kita akan menjadi lebih paham dan seharusnya lebih sadar bagaimana fisik kita bekerja. Nah, fisik kita ini mulut. Ini yang paling sering. Kita berdoa menggunakan mulut. Kita berdoa menggunakan ucapan. Ucapan yang lirih di dalam hati itu juga doa. Tapi ucapan ketika kita berinteraksi dengan sekitar kita, sebenarnya itu juga doa. Karena apapun yang keluar dari mulut kita, pasti itu akan tersampaikan ke alam semesta. Dan apapun yang keluar dari mulut kita, itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi buat Sobat RTD yang terbiasa relaksasi energi, ini sudah mulai paham bagaimana pikirannya, apa yang ada di sana, sedang berpikir apa, bagaimana dengan perasaannya, sedang merasakan apa juga perasaannya. Barulah itu semua keluar melalui terekspresikan, baik melalui energi, tapi juga bisa melalui ucapan ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Nah, kata ini adalah sebuah senjata yang sangat powerful buat mereka yang sedang ada pada kesadaran logika. Karena kata ini lebih mudah disadari daripada pikirannya sendiri. Ya, karena sedang dalam kesadaran logika kan. Kalau sedang dalam kesadaran jiwa pasti juga lebih sadar. Bukan hanya kata, kalimat, ucapan, tapi juga pikiran serta perasaannya. Nah oke, kali ini nggak pakai ribet-ribet seperti sebelumnya. Kita bahas mengenai kata serta kalimat ini. Kata serta kalimat yang kita keluarkan ini mengandung energi. Dan karena kata serta kalimat kita ini adalah sebuah ekspresi dari pikiran serta perasaan kita, maka kita juga sebenarnya juga tahu kalau ribet sekali hal-hal yang kita ucapkan ini tidak lancar, tidak cepat, ribet, mungkin sininya juga jadi lebih ribet lagi gitu. Tapi kalau lancar, enak, itu bukan berarti juga sini sama sininya enak. Bisa jadi juga ribet. Nah, kata serta ucapan yang keluar dari dalam diri kita, yang keluar dari mulut kita ini pasti akan tersampaikan ke alam semesta. Juga tersampaikan ke orang lain yang ada di sekitar kita. Bisa jadi mereka akan merekamnya, kemudian juga mengirimkan signal ke alam semesta. Nah, bila kita paham soal ini, pasti juga kita akan mulai mengatur. Apa sih yang keluar dari mulut saya? Kalau kita sering mengucapkan semoga saya berhasil, ini sepertinya kita ini tidak memiliki keyakinan atas apa yang sedang kita kerjakan. Ada orang bilang ini konteksnya kan karena kita menghormati Tuhan. Konteksnya karena kita meminta kepada Tuhan. Nah, masa iya seperti mengharuskan dia mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita rencanakan? Bukan soal itu. Kita diam aja Tuhan udah tahu. Kita diam aja tidak bergerak. Alam semesta sudah tahu apa yang ada di dalam pikiran serta perasaan kita. Tapi dengan keyakinan, dengan kata-kata yang keluar dari dalam diri kita, maka alam semesta itu akan bisa membaca. Akan bisa lebih memahami bahwa diri kita ini yakin.
bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu akan berhasil. Maka alam semesta pun akan merespon dengan mengirimkan kondisi-kondisi yang sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Apalagi kalau yang kita kirimkan itu basicnya adalah ketenangan. Sehingga kita tahu dari ketenangan itu kita butuhkan keyakinan. Keyakinan dalam ketenangan itu adalah sebuah kunci dalam meraih keberhasilan. Jadi keyakinan diri kita bahwa apa yang kita kerjakan ini bisa berhasil. Tapi di situ juga kita tahu bahwa jangan sampai melibatkan diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan. Yakin saja. Kadang-kadang perlu juga dikeluarkan sedikit amarahnya. Ya, saya yakin saya bisa. Ini perlu sedikit amarah, perlu sedikit semangat. Perlu dilibatkan di situ jiwa amarahnya. Ini konteksnya bukan kita memerintah alam semesta, bukan kita memerintah Tuhan. Bukan kita mau menjauhi adab dalam berhubungan dengan Tuhan. Tapi konteksnya adalah bagaimana diri kita ketika kita meminta dalam mewujudkan rencana-rencana kita. Seperti kita sedang mengajukan proposal kepada alam semesta itu. Tentunya dibutuhkan kepercayaan diri. Kalau saya sebagai investor, yang pertama kali saya lihat itu adalah keyakinan diri dari orang yang mengajukan permohonan dana. Karena saya dulu pernah kerja di perbankan, di institusi keuangan, maka saya terbiasa melihat bukan di proposalnya, tapi keyakinan orang yang mengajukan proposal tersebut. Karena proposal ini yang membaca pasti juga nanti analisnya, ahlinya. Yang saya lihat adalah psikologis dari orang yang saya hadapi. Bagaimana energinya saya terima. Apakah di situ ada keyakinan. Kalau itu ribet, pasti proposalnya akan menjadi ribet juga. Atau bisa jadi ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Nah, ini yang harus kita tunjukkan ke alam semesta. Gunakan kata-kata. Ya, saya yakin saya berhasil. Mengenai nanti perwujudannya, saya biarkan, saya kembalikan kepada alam semesta yang lebih ngerti. Tapi saya yakin ini akan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada keyakinan di situ. Lama-kelamaan bila kita menggunakan kata semoga tadi, misalnya dari kata semoga ya nih. Kalau kita gunakan selalu kata semoga, ini nantinya pikiran kita ini itu selalu merespon dengan iya atau tidak. Bisa atau tidak. Ini kayak ada di tengah-tengah, nanggung. Nggak yakin. Gitu. Keyakinan ini perlu kita tunjukkan. Bahasa keyakinan ini. Orang yang mendahulukan adab, mendahulukan sopan santun kepada Tuhan, bisa jadi dia luar biasa. Tapi jangan sampai juga itu membuat keyakinannya luntur. Tergantung konteksnya, kita lihat konteksnya. Pada saat kita yakin, tunjukkan keyakinan. Ya, saya bisa, yakin. Karena saya selalu bersama Tuhan, saya selalu bersama navigator yang ada di dalam diri saya. Tapi perlu juga dikoreksi, karena kita selalu belajar melatih diri, melakukan relaksasi energi, coba kembali lagi ke dalam jiwa tenang, kemudian kontrol, agar tidak didominasi oleh jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Banyak para motivator yang tidak mengerti, tidak memahami tentang spiritual, apalagi mengenai anatomi jiwa, mengenai anatomi diri kita yang dalam ini, yang lebih dalam dibandingkan fisik. Ini tidak memahami ketika kata-kata, ketika ucapan itu dikeluarkan, kadang-kadang di situ ada ego, amarah, serta keinginan yang dilibatkan. Dan buat orang yang belajar spiritual, buat sobat RTD yang terbiasa melakukan relaksasi energi, ingat-ingat bahwa nafsu itu tidak mungkin dihilangkan. Jiwa, lapisan jiwa, diri palsu itu tidak mungkin di-off-kan. Selalu akan muncul. Tapi ingat, yang mengendalikan kita bukan dia. Jangan sampai kita dikendalikan oleh diri palsu. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh pikiran. Tapi kitalah sebagai tuan atas diri kita sendiri ini. Kita ini jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan.
kendalikan, pakai diri palsunya, jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan. Supaya ada semangatnya, bangkitkan jiwa amarah. Kontrol dengan baik sehingga itu akan menjadi semangat positif. Kemudian semangat positif itu akan termanifestasikan sebagai sebuah kata-kata yang mengandung keyakinan. Ya, saya yakin. Dari situlah kalimat itu menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan bukan hanya alam semesta yang akan mendengar, tapi orang yang kita hadapi juga akan membaca energinya, merasakan energinya, melihat bagaimana kita bersikap. Bisa jadi dia tidak sensitif dengan energi, tapi dia bisa melihat bagaimana sikap kita, bagaimana keyakinan kita ketika berbicara. Nah, sikap ini bisa jadi membuat orang lain itu lebih tertarik ketika berhubungan, berkomunikasi dengan kita. Ini seperti ada ekspresinya. Karena kita lebih senang, sadar atau tidak, kita lebih senang berinteraksi dengan orang yang ekspresif. Jadi kita bisa melihat di sana ada tenangnya juga, ada amarahnya, ada ego, ada keceriaan, ada kebahagiaan yang ditunjukkan. Walaupun semua dengan pengaturan yang tepat. Bukan diem saja. Bagaimana kabarnya? Baik. Mau kemana sekarang? Pergi. Tidak datar saja. Memang di dalam sini, di dalam diri kita selalu berada pada ketenangan. Itu perlu dilatih. Tapi yang tampak di luar ini tentu saja perlu ekspresi. Tapi ekspresinya juga harus dikontrol. Tenang. Mengontrol kebahagiaan, keceriaan, kesenangan. Tenang juga yang mengontrol amarah, mengontrol ego, yang mengontrol keinginan. Jadi susah atau senang buat jiwa yang tenang, ini akan bisa dikontrol penerapannya. Nah, Sobat RTD sudah ngatur tidak? Sudah diatur atau tidak? Bagaimana sih kata atau kalimat yang keluar dari mulutnya? Karena pahami lagi bahwa itu bisa membuat kita lebih paham apa yang ada di dalam pikiran serta perasaan kita. Kalau kita perhatikan apa yang kita ucapkan, ini selalu hasil dari ekspresi dari perasaan serta pikiran. Jadi kita bisa tahu juga dari apa yang keluar dari mulut kita, dari ucapan kalimat kita, bahwa itu adalah hasil dari ekspresi pikiran serta perasaan. Jadi kelihatan apa kata yang dikeluarkan itu juga hasil dari sini. Apa yang ada di sini juga akan kelihatan. Dan juga kalimat serta kata yang kita keluarkan ini akan terbawa ke alam semesta. Sehingga akan direspon oleh alam semesta. Dan juga direspon oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Para pembicara yang top, para pembicara yang luar biasa, ini kalimat-kalimat yang keluar dari dalam dirinya, dari dalam mulutnya, di mulutnya ini sangat jelas. Tidak berbelit-belit, lancar begitu, karena selalu dilatih. Kita berharap bahwa itu semua adalah ekspresi dari pikiran serta perasaannya yang clear juga. Kita harapkan begitu. Kita doakan supaya mereka begitu. Saya yakin kalau mereka mengajarkan kita mengenai kejelasan kata serta kalimat, itu juga dibarengi dengan ilmu yang mumpuni. Dan ilmu yang mumpuni itu membuat apa yang dalam pikiran serta perasaan mereka juga clear, jelas, yakin. Sehingga penyampaiannya kepada kita itu juga menjadi baik. Nah, apa yang saya bicarakan ini sebetulnya sesuai dengan sudut pandang keilmuan saya. Yaitu saya belajar mulai tahun 2010 itu ilmu energi spiritual Nusantara. Dan dari situ juga lah sudut pandang dari video ini saya buat. Nah, Sobat RTD, coba buat Sobat RTD yang ingin belajar mengenai kata serta kalimat, belajar mengenai bagaimana berinteraksi dengan sekitar kita serta alam semesta yang lebih baik, coba perhatikan. Latih lagi relaksasi energinya, perhatikan dirinya, perhatikan pikiran serta perasaannya, perhatikan apa yang keluar dari mulut, dari ucapan-ucapan Sobat RTD. Sobat RTD akan jadi tahu. Begitu juga
dengan energi yang terkirim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga alam semesta. Coba perhatikan. Itu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa ikutan sharing dengan saya di kolom komentar mengenai bagaimana sih pengalaman dari Sobat RTD dengan menggunakan serta atau menggunakan kata serta kalimat yang keluar dari dalam mulutnya. Bagaimana pengalamannya? Adakah pengalamannya? Adakah teori-teori yang sesuai dengan ini? Yuk ikutan sharing dengan saya di kolom komentar ya. Gitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel. Dan jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.